Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama Islam khususnya. Kalian hari ini kita akan membahas tentang toharoh ya. Masuk kepada pembelajaran fikih. Jika kalian membuka LKS-nya, silahkan lihat baik-baik. Ada di bab 3 ya, di buku LKS kalian, yaitu halaman 24. Kalau di sini subbabnya semua bersih, hidup jadi nyaman ya, atau lebih kepada kata toharoh ya, karena toharoh itu artinya bersuci. Oke, dengan pembelajaran kali ini mudah-mudahan anak-anak bisa menunjukkan tata cara bersuci, baik itu dari hadas kecil dan juga hadas besar, kemudian melaksanakan tata cara bersucinya seperti apa, dan juga menjelaskan ya ketentuan bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar, menerangkan tata cara bersuci ya. Kalian itu meskipun diterangkan terlebih dahulu oleh Umi, tapi kalian bisa menerangkan kembali tata cara bersucinya seperti apa. Kemudian menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar, dan dapat mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian harus bisa mempraktekannya, karena ini langkah awal dalam kita peribadahan ya, terutama beribadah, terutama sholat. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu, karena kalau kita tidak paham ilmunya tentang toharoh atau bersuci, maka dalam ibadahnya wallahu alam ya, belum tentu kita diterima oleh Allah ya. Bersucinya kalau kita belum betul ya, berarti sholatnya bisa jadi tidak sah begitu ya, atau dalam peribadahan kita ya kurang afdol ya, baik tempat, pakaian yang kita pakai ya begitu, ataupun yang ada di sekitar kita begitu ya. Oleh sebab itu kita harus hidup dengan bersih, dan juga karena dengan bersih itu kita bisa nyaman ya. Oke, lanjut. Untuk taharus sendiri seperti tadi Umi katakan ya, artinya bersuci nih. Ini sudah jelas ya, Umi tampilkan gambarnya berupa air dan juga ada yang berwudu. Nah, tapi bersuci itu seperti apa? Yuk kita masuk ke pembelajaran toharoh kali ini ya, atau di bab 3 silahkan. Nah, anak-anak, kalau kita ingin sholat, kalau kita ingin beribadah kepada Allah ya, oleh sebab itu ya kita harus bersih dulu, baik tempat, pakaian, maupun diri kita sendiri begitu ya. Ya, diri kita sendiri ya harus bersih juga, tidak boleh sedang berada dalam keadaan hadas ya. Begitu tempat ataupun pakaian yang kita pakai itu juga harus bersih daripada najis ya. Oleh sebab itu di sini ada pengertian toharoh itu artinya bersuci, atau secara bahasa suci atau bersih, sedangkan secara istilahnya adalah mensucikan diri daripada hadas dan juga najis ya. Nah, di sini kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bersuci? Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Ini panjang sekali ya, surat Al-Baqarah ayat 222, tapi yang diambil adalah ujungnya nih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, perlu anak-anak ketahui, orang yang taubat juga itu salah satu daripada toharoh ya, yaitu mensucikan diri ya, mensucikan jiwa, supaya diri kita, jiwa kita itu terbebas daripada dosa-dosa. Maka kita harus bertaubat. Kemudian menyukai orang-orang yang mensucikan diri, yaitu tadi suci daripada hadas kecil, hadas besar, kemudian dari najis ya. Oke, nah di sini sudah jelas secara istilah kita harus bersih daripada hadas dan juga najis ya. Najis atau hadas lah kita kebulak kebalik ya. Nah, untuk najis sendiri ya,
Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terkena najis, apakah kita boleh sholat? Tentu tidak boleh ya, karena ini menjadi suatu penghalang buat kita. Nah, bagaimana kita bisa tidak kalau misalkan kita melaksanakan sholat? Bisa dengan cara apa? Hilangkan dulu najisnya. Nah, kita berarti harus belajar dulu tentang najis nih. Ternyata najis itu ada beberapa macam ya. Nah, macam-macam najis yang harus kalian simak adalah macam-macam najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan najis mukhafafah ya. Oke, ada yang sudah pernah dengar ya. Najis mukhafafah adalah najis ringan ya. Ini sangat ringan di antara kedua najis nanti yang akan kita bahas ya. Contohnya seperti apa, Mi? Oke, contohnya adalah air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apa-apa selain susu ibunya. Berarti bayi ya. Oke, balita lah ya. Balita misalkan umurnya 1,5 tahun ya. Nah, tapi biasanya jarang ya yang 1,5 tahun ya, karena balita itu 6 bulan juga sudah dikasih makan, sudah MPASI ya begitu. Jadi otomatis sebetulnya begitu ya, 6 bulan kali ya, 6 bulan misalkan 5 bulan anak laki-laki, tapi bayinya bayi laki-laki ya anak-anak. Oke, bayi laki-laki. Nah ya, yang belum makan apa-apa ya kecuali ya air susu ibunya gitu ya. Karena kalau sekarang mungkin dulu masih ada setahun mungkin belum dikasih apa-apa ya, tapi sudah jarang sih sebetulnya ya. Nah, karena 6 bulan 7 bulan pun bayi itu sudah diberikan makan pendamping ASI ya, walaupun ASInya masih menyusu begitu ya. Oke, cara mensucikannya di sini cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Contohnya kerudung Umi ya. Ini misalkan nih Umi punya bayi ya. Nah, bayi Umi pipis. Nah, terkena kerudung Umi. Kemudian bagaimana cara membersihkannya nih? Karena bayi Umi belum mencapai umur 2 tahun begitu ya. Nah, kemudian syaratnya harus laki-laki nih. Maka si kerudung Umi itu cukup dengan dipercikan saja begitu ya. Percikan biasanya karena sebetulnya tidak bau ya. Tidak bau kalau dia masih menyusu begitu ya. Dipercikan saja begitu, dibersihkan ya. Setelah itu kan masih basah tuh, bisa dikeringkan dengan kipas angin atau misalkan dijemur dulu ya, tidak apapun. Tapi sebetulnya dipercikan juga sudah hilang ya. Itu adalah najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mutawasito atau najis sedang. Contohnya apa, Mi? Nah, darah, kemudian nanah, kemudian maaf ya, tahi begitu ya, atau engong lah. Nah, muntah, arak, bangkai ya. Ini merupakan istilahnya barang-barang geuleuh ya. Oke, tapi ini juga termasuk najis. Nah, hati-hati. Kalau misalkan kalian sholat nih, mukena kalian terkena darah. Nah, ini bagaimana, Mi? Apakah mukenanya masih bisa dipakai? Bisa, asalkan darahnya dihilangkan terlebih dahulu ya. Biasanya kan kalau darah bau amis ya. Nah, itu caranya ya, mensucikannya harus dicuci sampai bersih hingga hilang warna, rasa, dan baunya. Ya lebih bagus mukenanya diganti kalau misalkan ada. Kalau memang satu-satunya Mi nggak ada lagi, berarti mukenanya harus dibersihkan dulu tuh darahnya dari mukenanya sampai dia bersih ya, sehingga hilang nih. Cium oleh kalian, masih bau nggak ya? Kan biasanya kalau darah bau amis ya. Nah, warnanya ada nggak nih, warnanya merah begitu ya, atau misalkan kalau setelah merah kan biasanya darah itu kuning ya. Nah, itu, dan juga baunya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya, baik itu terkena nanah, misalkan nanah kan warnanya kekuning-kuningan ya. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau misalkan menempel kepada baju kita ataupun tempat peribadahan kita, itu harus dihilangkan ya, termasuk di kulit kita sendiri.
Ya, ketika kita mau sholat, ketika kita mau beribadah, ya sebaiknya hilangkan dulu nanahnya ya. Kan biasanya kalau yang terkena nanah suka dibungkus ya, diperban begitu, sehingga ya itu tadi nanahnya tidak kemana-mana begitu ya. Ngeri juga ya ini ya, salah satu contohnya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan kalian paham nih. Dan yang ketiga yaitu najis mughalladhah atau najis berat ya. Ini paling berat di antara kedua najis yang telah tadi dipaparkan begitu ya. Contohnya apa, Mi? Contohnya yaitu baby dan juga gogog ya. Babi dan juga anjing. Apanya sih, Mi, yang menjadi najisnya? Itu semuanya ya. Ya, babi maupun babinya ataupun air liurnya begitu ya, atau dagingnya sudah jelas haram dimakan oleh manusia. Karena kenapa? Anak-anak harus tahu ya, sebetulnya di dalam dunia kesehatan ya, di dalam dunia penelitian itu sudah ada sebetulnya bahwa babi atau anjing itu dagingnya mengandung salah satu cacing yang sebetulnya kurang bagus untuk berada di dalam tubuh manusia begitu ya. Sehingga Allah itu sebetulnya sayang kepada kita ya. Allah itu sebetulnya sayang banget kepada kita, dan Allah tahu karena Allah menciptakan kita kan. Struktur tubuh kita itu Allah tahu bahwa kita tuh tidak boleh sebetulnya memakan ya baby dan anjing itu, karena di dalam dagingnya itu terdapat yaitu tadi hewan-hewan yang tidak cocok di tubuh kita. Tapi ya itu tadi ya, kadangkala manusia ya ingkar janji lah, atau tidak percaya terhadap larangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, jika kita terkena nih misalkan ya, gimana kalau misalkan baby dan anjingnya tidak sengaja begitu kepegang? Kalau misalkan baby atau anjingnya tidak basah, tidak mengapa, cuci tangan terlebih dahulu saja ya. Tapi kalau misalkan baby dan anjingnya basah, itu tadi, atau kalian terkena air liurnya begitu ya, itu langsung cepat-cepat ya, mensucikannya harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali gitu ya. Dan salah satunya harus dengan debu. Kenapa demikian? Karena debu atau tanah yang suci itu yaitu mengandung butiran-butiran, bukan butiran-butiran debu ya, butiran-butiran yang bisa menghilangkan kuman-kuman ya, kuman-kuman daripada babi dan anjing itu. Ya, betul. Karena penelitian sudah membuktikannya ya, sehingga yaitu tadi ya, di dalam fikih itu sudah diatur bahwa kalau kita terkena air liur gogog ataupun air liur baby ya, sebaiknya kita menyuci 7 kali, sebanyak 7 kali, dan di antara salah satunya menggunakan debu. Ya gampang lah ya. 1 misalkan pakai air sambil digosok-gosok, 2 pakai air lagi digosok-gosok, 3 pakai air lagi digosok-gosok, 4 misalkan pakai air lagi, 5 pakai air lagi. Sebelum dua kali terakhir itu boleh kalian pakai debu dulu, salah satunya hilangkan sampai bersih sekali, kemudian itu kembali dengan air, basuh kembali dengan air 2 kali lagi. Itu boleh salah satunya. Paham ya? Oke, itu macam-macam najis. Lanjut, kalau tadi toharoh atau bersih daripada najis, yang kedua bersih daripada hadas atau bersuci dari hadas ya. Bersuci dari hadas sebetulnya ya, itu yang sering kita dengar dan juga sering kita lakukan ya, diantaranya yaitu wudu, mandi, dan juga tayamum ya. Tayamum itu pengecualian ya, dikala kita sedang tidak ada air, maka wudhu dan mandinya bisa diganti dengan tayamum, tapi kita satukan saja ya. Oke, hadas itu ada 2, hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi kalau kita salah satunya terkena hadas kecil, itu tidak usah mandi ya, berwudhu saja sudah cukup. Berwudu sudah cukup dan kita bisa melaksanakan sholat. Tapi kalau kita terkena hadas besar, itu berwudu saja tidak cukup, tapi harus mandi ya. Mandi dulu, kemudian wudu, baru kita sholat ya. Paham? Oke, mudah-mudahan anak-anakku paham. Hadas kecil diantaranya salah satunya adalah pertama, keluar sesuatu dari kubul dan juga dubur ya.
kubul tuh palawangan hareup ya, kemaluan kalian. Ya kemaluan perempuan ya seperti itu, kemaluan laki-laki seperti itu. Mohon maaf ya, kali ini pembahasannya agak vulgar karena kenapa? Ya namanya fikih tuh ya seperti ini, begitu ya, karena ini tentang ibadah dan juga kehidupan kita. Jadi vulgar tidak apa-apa ya, sedikit. Nah, kalian belajar ya begitu, karena kelas 7 itu ya sudah mulai ada yang sudah balik ya, sudah memasuki balik begitu. Mungkin perempuan sudah haid, laki-lakinya sudah keluar sperma atau mimpi basah begitu. Jadi tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, oh ya, keluar sesuatu dari kubul dan dubur tuh maksudnya gimana? Kentut. Ya, diantaranya kentut, kemudian pipis, kemudian engong. Nah, itu ya. Bisa kentut, ya, angin gitu ya, kemudian pipis, kemudian engong. Dan yang kedua hilang akal, contohnya tidur. Kita punya wudhu ya, kemudian sambil kita nunggu azan nih kita ketiduran. Nah itu harus wudhu lagi nggak Mi? Wudhu lagi. Karena kenapa? Orang tidur tuh biasanya hilang akal ya. Ada tidak Mi yang misalkan tidur tapi maksudnya tidak batal? Bisa dengan cara tidurnya duduk ya, sehingga palawangan di bawah tuh, palawangan tukang atau dubur itu tidak terbuka ya. Tapi biasanya orang yang tidur tuh tidak ada, zaman sekarang tuh susah ya buat sambil duduk begitu, enggak, pastinya juga klepek begitu ya. Tidur tuh kadang-kala suka hilang akal begitu ya. Oleh sebab itu kalau kita ketiduran maka wudhunya batal, harus wudhu lagi gitu. Ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga perempuan yang bukan muhrim ya. Oh ya jelas ya. Kalau kita wudhu nih, biasanya anak-anak suka main-main nih, wudhu begitu. Tapi main meng-mengan dengan perempuan misalkan, sehingga tangannya atau sikutnya misalkan kena, batal nggak Mi? Ya batal. Harus wudhu lagi nggak Mi? Ya wudhu begitu ya. Tapi kalau misalkan kita perempuan nih dengan ayah kita, batal nggak? Enggak ya. Kalau dengan ayah kita nggak batal. Atau anak laki-laki nih dengan ibu kita misalkan salaman, mau sholat tapi udah wudhu salaman, batal nggak? Enggak ya, karena itu yang muhrim kita ya. Nah yang bukan muhrim, lawan jenis misalkan, itu batal. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan tanpa alas. Contohnya kita udah wudhu, kemudian kita tuh gatel ya, pantat kita gatel atau kemaluan kita gatel. Gimana Mi caranya nih Mi buat garuk-garuknya begitu ya? Kalau di celana di luar ya, tangan kalian nih tidak dimasukkan ke dalam celana begitu ya, garuk-garuk begitu dengan dengan alas celana, itu tidak batal. Tapi kalau tangan kita ya masuk, garuk begitu ya, masuk nih tanpa alas, nah itu batal ya. Kecuali kita dengan punggung, dengan punggung tangan kita, itu pengecualian boleh ya, tidak batal. Tapi susah ya kalau misalkan gatal ngegaruknya dengan punggung tangan kita, kan susah begini gak kerasa ya. Nah jadi begitu, kalian harus tahu ya, kalau misalkan menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan tanpa alas itu batal. Ataupun misalkan tidak sengaja menyentuh kubul atau dubur orang lain begitu ya dengan tangan kita, walaupun tidak sengaja, tapi itu batal ya. Jadi kalian harus wudhu lagi, paham ya? Nah kalau kalian memiliki hadas kecil diantaranya 1, 2, 3, 4, berarti kalian harus wudhu lagi ya. Atau tayamum apabila tidak ada air. Nah ini pengecualiannya. Lanjut ke hadas besar nih. Nah bagaimana Mi dengan hadas besar? Ya kalau kita mendapati hadas besar ya berarti kita harus dengan mandi. Tidak cukup hanya dengan wudhu saja, tapi harus dengan mandi ya. Kalau misalkan ada air, kalau nggak ada air berarti dengan tayamum lagi sebagai pengganti mandi. Tapi kalau zaman sekarang alhamdulillah ya, kita masih menemukan banyak air begitu ya. Oke, yang pertama nih, sehabis hubungan biologis. Nah biasanya itu mamah sama papa kalian ya, kalian belum cukup umur, nah cukup tahu saja berhubungan biologis gitu ya. Nah yang kedua, keluar mani, biasanya itu per laki-laki ya.
sperma keluar mani atau sperma. Biasanya mimpi basah ya, mimpi entos numpakan kebo ya, biasanya tah keluar we kamu teh ya, keluar we sesuatu yang basah-basah cegah ompol gitu ya. Tapi kalau keluar mani atau sperma itu kan biasanya warnanya lebih bening daripada air pipis, jadi kalian bisa membedakan ya. Nah, jika kalian bangun tidur itu keluar sesuatu ya seperti itu, keluar mani atau sperma, maka sebelum sebelum sholat itu berarti harus mandi wajib dulu ya. Oke, nanti kita lanjut ke tata caranya ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, kalau kita haid nih, bagi perempuan biasanya kelas 5 ada yang sudah haid. Kalau hormonnya tinggi ya, kelas 6 ada yang sudah haid, atau kelas 7 nih baru haid. Nah, ini harus tahu juga. Kalau kita haid menstruasi itu tidak boleh sholat ya. Tidak boleh sholat sampai haidnya selesai, baru boleh sholat ya. Tapi melaksanakan mandi dulu ya, bersihkan dulu dengan cara mandi wajib ya. Kan nih tiap hari juga mandi. Nah, ini dia, mandinya berbeda ya, ada tata caranya, ada juga niatnya. Terutama ini niatnya kalian harus hafalkan ya. Yang keempat, wiladah. Wiladah itu adalah darah yang seketika saat seorang ibu melahirkan anaknya ya. Pada saat begitu ya, mau melahirkan burusan begitu. Nah, keluar, ketika darahnya keluar itu, anak dan juga darah yang keluar itu namanya darah wiladah ya. Sebetulnya ketika selesai melahirkan itu ada yang boleh langsung mandi ya, tapi disatukan dengan nifas juga tidak apa-apa ya begitu. Tapi lebih bagusnya yaitu tadi harus mandi dulu ya. Nah, nifas. Kemudian nifas itu ya tadi setelah wiladah selesai kan terus-terusan darahnya mengalir ya. Bahkan kalau nifas itu paling sedikit ada yang 40 hari, paling lama ada yang 60 hari ya. Keluarnya seperti apa Miss? Seperti darah haid saja begitu. Tapi lama, tanya ibu kalian ya yang sudah melahirkan kalian, itu nifasnya ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Tapi paling sedikit ada sih yang ketika jerat begitu ya keluar, ada yang sudah udah nggak ada yang seperti itu, tapi jarang sekali menemukan. Paling 40 hari lah ya paling cepat, kalau nggak 60 hari begitu. Dan yang keenam adalah meninggal dunia ya. Betul, orang yang meninggal pasti dimandikan. Karena kenapa? Itu tadi harus suci terlebih dahulu ya. Paham ya? Mensucikannya dengan mandi tayamum apabila sedang tidak ada air. Berarti lanjut kita nih ke praktek mandi wajib ya. Praktek mandi wajib di sini ada pengertiannya, silahkan kalian baca. Umi langsung ke rukun mandinya saja. Takut kelamaan nih. Pengertian mandi wajib silahkan baca di halaman 26. Kemudian sebab-sebab mandi besar tadi ya, sebetulnya sebab-sebab mandi besar itu ada di sini ya. Mandi besar tuh di hadas besar. Nah, kalau kita sedang mengalami keenam ini salah satunya, berarti kita harus mandi besar ya. Di sini langsung ke rukun mandinya saja. Rukun mandi sebetulnya ada 2 ya, tapi di sini ada 3 ditambah dengan menghilangkan najis apabila terdapat di badannya ya. Kalau misalkan najis kita misalkan haid nih, haid sisa-sisa ya, berarti harus dibersihkan kemaluannya gitu ya. Sisa-sisanya sampai terbersih sampai selesai begitu ya. Niat ya, terutama ini. Yang pertama pastinya niat. Tolong hafalkan nih bacaan niat mandi wajib. Nawaitul gusla lirafil hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala ya. Oke, sekali lagi, nawaitul gusla lirafil hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala ya. Ini wajib, kalian harus hafal ya. Karena kenapa? Sampai kalian meninggal pun ini adalah hafalan yang wajib sekali kalian hafal ya. Karena kalau tidak, nauzubillahi min zalik ya, sholatnya ya berarti tidak sah ya. Karena yaitu tadi mandi wajibnya juga tidak mandi wajibnya juga tidak bersih begitu ya. Mandi wajibnya juga tidak menggunakan niat gitu ya. Atau misalkan gak bisa nih bahasa Arabnya ya, kita niatkan dalam hati dengan menggunakan bahasa Indonesia. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala ya. Boleh dengan
bahasa Indonesia di dalam hati, tapi lebih bagusnya dengan bahasa Arab. Ya, paham tuh? Mudah-mudahan kalian paham. Nah, dan yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, kulit dan juga rambut. Awas ya, ketika kita sedang mandi wajib, ya pastinya harus dikeramas ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus basah ya. Tidak ada kulit yang tidak boleh tidak kena, jadi harus kena semuanya ya. Bagaimana kalau misalkan kita ada luka nih ya, begitu ya, lukanya kenain aja gitu ya, pasti kena air sedikit ya, tidak apa-apa gitu ya, sedikit saja. Jadi itu ya, berarti kalian harus niat dulu pertama kali, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Ingat ya, jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak kena air. Sunnah-sunnah dalam mandi wajib. Nah, sebetulnya membaca basmalah di permulaan mandi ya, di dalam hati tapi ya, karena di kamar mandi kan tidak boleh baca-bacaan tentang kepada Allah ya, begitu. Baca basmalah di dalam hati itu sebelum niat nih misalkan ya, itu sunnah ya. Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati. Kemudian berwudu sebelum mandi ya, meskipun kita dalam keadaan memiliki hadas besar ya, memiliki hadas besar ya. Nah, tapi ya itu tadi sunnah ya. Kemudian menggosok-gosok badan hingga bersih, betul, mendahulukan bagian badan yang kanan misalkan setelah kita baca doa ya, membasuh, mengguyurkan gitu ya, membasuh tangan kanan terlebih dahulu ke bawah, nah, misalkan selama 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali, nah, baru semuanya gitu. Dan yang terakhir tertib itu maksudnya ya ini tadi, harus niat dulu, kemudian habis niat meratakan ya. Lanjut ke yang kedua, yaitu wudhu ya. Nah, ini juga wudhu sebetulnya banyak, halaman 27 lanjut, tapi ibu langsung ke rukun wudhunya, karena praktik itu sebetulnya ya, yang wajib adanya itu ada di rukun ya, di rukun, yang lainnya adalah sunnah gitu. Sunnah bisa nggak dijalani? Bisa ya, karena kalau kita kan ngikutnya kadangkala mazhab Imam Syafi'i ya, biasanya Imam Syafi'i itu mempraktikkan ya tadi, rukunnya dikerjakan, sunnahnya pun dikerjakan. Karena sunnah itu kan jika kita dikerjakan maka mendapatkan pahala, jika tidak pun tidak apa-apa gitu dah. Misalkan wudhu juga ada yang tidak menggunakan tidak membaca basmalah nih, langsung ke niat nawaitul doa li rafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Ada yang misalkan begitu langsung membasuh wajah, kemudian ini saja nih yang dikerjakan ke-6 begitu ya. Tapi kalau kita ingin lengkap, nah, biasanya kan lebih lengkap ya, maka sunnahnya pun dikerjakan ya. Seperti biasa niat, kemudian biasanya kan mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya. Oke, mencuci telapak tangan. Setelah mencuci telapak tangan biasanya berkumur ya. Oke, berkumur. Dan niatnya biasanya sebelum membasuh wajah ya. Nawaitul doa rafil hadasi asghari fardillah ta'ala, kemudian basuh wajah. Allahumma bayyid wajhi wa tabyadu atas waduhu ya. Ada doa-doanya kan di setiap gerakan. Oke, itu ya. Kemudian setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku ya. Nah, di sini kenapa katanya harus dilebihkan sedikit? Sebetulnya di sini sunnah wudhu juga, melebihkan batas anggota yang dibasuh itu salah satunya sunnah wudhu ya, karena dikhawatirkan ya tadi tidak mencapai batasnya begitu ya, maka lebihkanlah, tidak apa-apa. Kemudian setelah membasuh kedua tangan sampai siku kan mengusap kepala ya, mengusap kepala, rambut, ada yang sampai ke belakang kan, tidak apa-apa. Ini juga salah satunya adalah melebihkan batas anggota yang dibasuh ya. Kemudian setelah kepala apalagi nih? Nah, ya, ini menghisap hidung dulu ya. Oke, menghisap hidung, menghisap air ke hidung itu namanya istinsyaq, dan mengeluarkannya istinsyar begitu ya. Setelah menghidung kan baru kepala, nah ya. Oke. Kemudian setelah itu kan telinga ya, menyapu kedua telinga di sini. Sini sengaja Umi ada yang rukun, ada yang sunnah, rukun sunnah, tapi kan kalian sudah tahu ya. Pertama biasa bismillahirrahmanirrahim,
mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan, kemudian berkumur, kemudian membasuh hidung, kemudian ya ada yang berkumur. Habis berkumur biasanya langsung membasuh wajah, hidung, kemudian tangan, kepala gitu ya. Mohon maaf nih, kalau biasanya kalau misalkan praktek langsung ya, jadi jelas begitu. Ada yang ini, ada yang ketinggalan atau ada yang tidaknya ya. Ke telinga, tadi sampai telinga, kedua telinga dibersihkan, basuh kaki, kedua kaki sampai memuncangan. Tahu memuncangan apa tuh namanya ini? Mata kaki ya, sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir tuh sebetulnya rukunnya tertib tuh berurutan, dan kita mengulangnya 3 kali ya. Itu merupakan salah satu sunnah ya. Mengusap dan membasuh anggota tubuh 3 kali itu sunnah. Mendahulukan anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu itu juga sunnah ya. Biasanya yang kanan baru yang kiri, yang kanan yang kiri gitu ya. Oke, lanjut. Berarti bisa ya kalian wudhu. Setelah wudhu kan baca doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin ya. Nah, itu juga harus kalian hafalkan ya, terutama niatnya juga. Oke. Kalau kalian sudah bisa wudhu dan juga mandi, insya Allah ya, mudah-mudahan kalian dalam peribadahannya kalian dalam keadaan suci, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, ketika kita tidak bisa berwudu ataupun mandi, maka ini salah satunya dengan cara tayamum. Ya, tata cara tayamum. Pertama niat tentunya. Bagaimana niatnya? Nawaitu tayammuma ya listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Ya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardholillahi ta'ala. Ya, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini niat tayamum juga ya. Tolong dihafalkan. Kemudian yang kedua, tata caranya meletakkan kedua tangan ke debu ya. Kemudian ditepuk-tepuk dulu ya, jangan sampai nanti ketika membasuh ke muka itu berantakan di muka ya. Kemudian ditepuk-tepuk dulu atau ditiup gitu ya. Kemudian mengusapkan ke muka dengan tanah atau debu yang suci sampai rata ya, 3 kali boleh. Kemudian mengusap kedua tangan sampai siku. Setelah itu berdoa. Sudah, sebetulnya tayamum tuh simpel gitu ya, karena ini kan gantinya jika tidak ada air gitu ya. Kalau masih ada ya misalkan air hujan ya boleh dipakai wudhu gitu ya, karena air hujan itu ya asalkan tidak mengendap kemudian terkena sinar matahari itu tidak mengapa ya, masih bisa dipakai untuk bersuci gitu. Tinggal ke muka, kalau tayamum sama tangan aja cukup ya, tidak usah seperti wudhu begitu ya. Kalau wudhu kan banyak ya gerakan-gerakannya. Nah, kalau tayamum cuma itu saja, kemudian berdoa setelah tayamum. Doa setelah tayamum sama dengan doa setelah wudhu ya. Oleh sebab itu doanya harus dihafalkan anak-anakku ya. Oke, yang pertama tadi niat mandi, nawaitul ghusla li rafil hadasi al akbari fardholillahi ta'ala. Kemudian niat wudhu, nawaitul wudu'a li rafil hadasi ya asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian niat tayamum, nawaitu tayammum listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Ini juga dihafalkan ya. Nanti dikirimkan lewat video ya ke Umi ya. Oke, mudah-mudahan kalian hafal karena minggu depan kita UTS ya. Oleh sebab itu silahkan kirimkan video hafalan saja ya. Niat mandi, niat wudhu, niat tayamum. Oke, mohon maaf sekali apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun penjelasannya masih ada yang keceletot gitu ya, mohon maaf. Nanti tolong bisa ditanyakan dan bisa diverifikasi ya melalui komentar ataupun kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp Umi. Oke, cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.